Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fi din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء المفسرين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى التبيان في أدب حملة القرآن الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخنا خاصة إلى مشايخي في هذا المعهد حضرة الشيخ هاشم الأشعري وكي محمد معصوم بن علي وبني خليل هاشم وكي نور العزيز وبني جميل معصوم وكي عمر فاروق وكي حكم زوجته وطريقة الغفار وإلى جميع الأساتذة والأستاذات في المدرسة السلفية الشافعية وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niku yang 3 orang pindah sini loh. Ayo sama yang pojok Mbak sama? Iya. Depan sini. Itu ada satu sebelah sana. Di karpet aja. Tapi An Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu. Monggo, mungkin teman-teman ada yang baca, terserah siapa yang mau. Monggo. Yang sebelumnya yang sudah kita baca, bukan yang baru. Mbak Kaila aja wis, Mbak Kaila. Ayo Kaila. Ini kan tinggal beberapa bulan di sini nih. Setelah ini kuliah di mana? UM ya? Di Malang ya? UM. Ayo monggo Kaila, terserah mau yang mana? Yang Abi Sa'id Al-Khudri atau yang Ani bin Abbasin atau yang An Abdullah bin Amr ibn al-As, terserah yang mana? Dibaca, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi terus. Berkata sebuah Nabi, disampaikan miswah Al-Qur'ani terhadap orang yang dekat dengan Al-Qur'an, maka membacakan wartaqi, naikkan derajatnya, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu, sebagaimana engkau apa kalau ada gimana sebagaimana engkau hidup di dunia dan dalam dunia. Turatilunya sini lah Pak, depan loh, di karpet. Coba diulang fa. Kama kunta turatilu gimana maknanya?
Bagaimana? Itu kan ada kunta, itu dari kana. Terus ada turattil, itu fi'il mudhari'. Karena kunta sebagaimana engkau turattilu. Karena turattilu sebagaimana engkau dulu itu. Kunta di dalam dunia. Turattilunya. Senantiasa merattilkan. Terus lanjut. Dunia di dalam dunia. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri di akhirat. Inda akhiri ayatin. Inda akhiri ayatin. Bukan di akhirat, itu apa berarti? Di akhirat. Kedudukanmu di akhirat itu ada mengandung kata-kata manzilah, di situ adalah kedudukan di akhirat. Inda akhiri ayatin apa berarti? Dalam semuanya akhir ayat. Terus Takarauha kamaca sapa sira. Ka ing ayat rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa Nasa'i dan Imam Nasa'i. wa Tirmidziyu, bacanya begitu. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Maqala dan berkata sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Hadisun utawi hadis Hadisun apa jadi utawi? Apa jadi mubtada? Gimana? Kayak sampean baca kalau ada kitab fikih atau kitab apa itu kan ada faslun. Faslun itu apa? Hadza faslun hasanun. Haditsun hasanun ai hadza. Ini adalah iku haditsun hadis. Jadi hadanya dibuang. Hasanun yang hasan, sahihun tur sahih, dan juga sahih. Itu komentarnya Imam At-Tirmidzi. Baik, terima kasih. Jadi kalau sampai nemu kata-kata ada kana plus fi'il mudhari' itu menunjukkan makna mulai sejak dulu sampai itu dilakukan secara terus-menerus. Makanya ini kan redaksinya kan orang yang ahlul Quran, sahibul Quran itu diperintah untuk naik derajat, tapi syaratnya harus iqra' warattil, baru naik derajat. Nah, warattil itu kembali kepada kebiasaan orang ketika masih hidup di dunia. Kalau di dunia ini jarang ngaji, maka nanti di akhirat itu juga tidak bisa ngaji. Karena di sana sudah bukan waktunya lagi belajar, tinggal memetik hasil. Belajar itu di mana? Ya ketika masih hidup di dunia. Jadi sampai tidak bisa, saya tak sekarang nyantai aja lah, saya nanti belajar ngaji kalau sudah di akhirat. Tidak bisa. Ya kono kalau TPQ di sana sudah tidak ada ngaji ke Ustaz Nurkholi, Ustaz Zainul, nggak ada. Cuma kalau mau setoran lagi ya monggo bisa. Cuman di sana tinggal menikmati saja. Kan kalau di surga kan terserah penduduk surga mau ngapain aja. Tapi sudah tidak ada penilaian amal, karena itu tinggal balasan-balasan kebaikan yang kita lakukan. Paham? Jadi begitu. Nah, kalau ada redaksi yang begini, itu menunjukkan konsistensi yang lama dan itu panjang serta istiqomah. Kama kunta turattil. Loh, sebagaimana engkau dulu. Dulu kapan? Fid dunya. Kan lanjutannya ada di dunia. Kamu di dunia itu biasa untuk deres secara tartil. Maka sekarang bacalah lagi tartil kayak dulu ketika di dunia. Itulah nanti kedudukan sampean itu berada pada akhir ayat yang mampu sampean baca ketika seperti ketika di dunia. Faham?
Itu sama kayak redaksi ayat di dalam surah Al-Anbiya itu. Di Al-Anbiya itu ada kisah, diantaranya kisahnya Nabi Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Lanjutannya ini. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Apa artinya ini? Nabi Zakaria itu minta kepada Allah. Idnada rabbah. Ingatlah ketika Nabi Zakaria itu bermunajat, memanggil, meminta kepada Tuhannya. Rabbi la tadhar apa? La tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Beliau itu sudah sepuh tapi tidak dianugerahi keturunan ketika itu. Kenapa? Karena beliau sudah sepuh. Yang kedua, istri beliau wa kanat imraati aqira. Aqira itu sudah divonis tidak bisa punya anak, secara apa, mandul. Ini secara sunnatullah. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa. Apa yang dia lakukan? Nah, ayat ini menunjukkan setelah Nabi Zakaria itu meminta, ya, Allah kabulkan, baru nanti rumus dikabulkannya itu seperti apa itu di lanjutannya. Kan kemudian ayatnya fastajabna lah. Maka kemudian kami ijabah bagi Zakaria, kami kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan anak bagi Zakaria. Anak ini diberi nama Nabi, diberi nama Yahya. Yahya itu sejak kecil itu sudah diangkat jadi nabi. Ya di apa namanya? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Jadi sejak masih sobi itu bayi, wis pokoknya arek cilik ngono, itu dia sudah kami anugerahkan kepada dia wa atainahul hukma. Jadi dia punya kebijaksanaan. Jadi itulah yang kemudian kata para ulama, Nabi Yahya itu sudah diangkat jadi nabi sejak kecil. Sudah punya keistimewaan. Wa aslahna lahu zaujah, kami sembuhkan bagi Zakaria itu istrinya, pasangannya. Makanya yang tadi katanya tidak punya anak, mandul, ternyata bisa punya anak di usia yang sudah sepuh, sudah tua. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan Nabi Zakaria sampai doanya betul-betul dikabulkan? Lanjutannya ini, innahum, lah ini sama. Saya mau saya ceritakan itu redaksinya loh. Innahum kanu yusari'un. Kanu itu kan sama kayak kunta tadi loh. Kana kanu. Terus kanata kanata kunna. Terus kunta kuntuma kuntum. Kana kanu. Innahum kanu. Lanjutannya yusari'un. Ada fi'il madhi kana plus yusari'un, itu fi'il mudhari. Berarti apa? Berarti Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah disertai dengan ibadah yang kuat. Itu mulai sejak lama dan itu terus menerus tidak pernah putus asa. Dan hanya itu, dia juga berdoa wa yad'unana, meminta kepada kami raghaban wa rahaba. Terus disifati innahum wa raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, kan begitu. Ya ini. Jadi berarti pesannya apa? Kalau kita ingin nanti di akhirat itu termasuk orang yang diinformasikan atau dikatakan kepada kita untuk suruh baca, suruh mentartilkan, lalu naik derajat, maka ketika hidup di dunia ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu
Dan diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Rasulullah, man utawi barang siapa iku qara'a menghafal atau membaca sapa man. Qara'a menghafal, qara'a membaca. Orang yang menghafal mesti membaca. Kalau menghafal tidak mungkin tidak membaca, karena orang menghafal itu punya kewajiban deres. Tapi kalau orang tidak menghafal, maka dia bisa baca, bisa ndak. Makanya qara'a itu makna yang dekat adalah menghafal. Man qara'a barang siapa menghafal sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa amila dan mengamalkan sapa man. Ini yang menarik lanjutannya ini, wa amila dan mengamalkan sapa man. Wa amila dan mengamalkan sapa man bima kelawan sesuatu fihi kang ono ing dalam Al-Qur'an. Jadi mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Maka menghafal Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar menghafal, tapi yang juga penting fase berikutnya adalah berusaha memahami isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kita tahu isi maksud apa yang dibaca, sehingga lebih mudah untuk mengimplementasikan, untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat, ini ada dua hal. Pertama menghafal, yang kedua mengamalkan. Berarti jalan untuk mengamalkan, maka Quran harus difahami agar dia betul-betul berfungsi sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin. Paham? Makanya sampai di pelajaran sekolah ada pelajaran studi Al-Quran. Studi Al-Quran ada, isinya tafsir apa tajwid? Ya, tajwid itu baru dari sisi perbaikan bacaannya. Dulu kan pernah saya sampaikan, mengkaji Al-Quran itu ada 3 ranah besar. Pertama dari sisi bacaannya saja, itu muncul ilmunya namanya ilmu tajwid. Muncul ilmu yang namanya ilmu qiraat. Qiraat itu bacaan Quran, termasuk bacaan di situ mempelajari riwayat dan qiraat dari imam-imam qiraat. Maka ada qiraat sab'a, ada qiraat asyr. Ya, kita di sini kan masih belum selesai. Jadi sampai menghafal itu baru tahap awal. Jangan kemudian saya sudah menghafal, sudah hatam, sudah cukup lah, setelah ini nggak ngapa-ngapain, saya cuma pengen ngaji. Iya, itu bagus. Tapi jangan berhenti hanya sampai di itu. Loh, yang sudah selesai, sudah hatam saja, jangan berhenti sampai di situ. Apalagi yang belum hatam. Ada yang menghafal baru 2 juz sudah menyerah. Ternyata menghafal tuh kok berat ya, kelas 2 MTS. Sudahlah, lulusan sanawiyah saya tak pulang aja. Mau bilang ke orang tua, tolong nikahkan saya. Loh, kok dice? Menikah itu tidak cukup hanya modal cinta. Saya sudah kadung cinta ini. Karena hidup itu, ya kalau modalnya cinta itu berapa kuat. Makanya orang menikah itu modalnya tidak hanya cinta, tapi nanti ada amanah dan seterusnya itu. Kapan-kapan aja ada kursus pranikah. Di kumang, tutup di kumang lah. Kembali ke apa tadi? Wa amila bima fihi. Ada orang, naudzubillah ini, menghafal Quran tapi perilakunya justru melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu berarti tidak masuk wa amila bima fihi. Ya, memang jam sekian itu jamnya ngantuk, karena tadi sudah bangun sebelum subuh. Ya, nggak apa-apa. Tapi santri ya begitu. Indahnya santri itu begitu. Terus ada orang menghafal Quran
tapi maksiatnya luar biasa. Itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran itu, Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Ada tingkatan yang paling rendah, faminhum zalimul linafsi. Nah ini. Nah kembali ke hadis tadi. Nek ana wong ngapalno Quran terus bisa mengamalkan ini, anugerahnya ini, apresiasinya dari Allah itu. Bagaimana sabda Rasulullah? Albasa mengenakan. Albasa itu dari labisa yalbasu. Apa artinya labisa yalbasu? Memakai, mengenakan. Makanya baju itu disebut libas. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada labisa yalbasu, ada labasa yalbisu. Satunya mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, satunya fa'ila yaf'alu. Beda apa sama maknanya? Kalau labisa yalbasu itu memakai baju, kemeja. Tapi kalau labasa yalbisu itu mencampur adukkan. Makanya ada ayat wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan hak itu dengan sesuatu yang batil. Ada lagi balasa yabelisu, dibalik. Kalau tadi kan lam ba sin, ini ba lam sin. Bedanya apa? Bahasa Arab itu kaya sekali ya. Kalau labisa yalbasu itu sesuatu yang buruk ditutup dengan sesuatu yang baik, dia jadi baik. Manusia kalau nggak ditutup dengan baju yang menutup aurat, itu aurat itu disebut sauat. Ya kan? Nabi Adam dan Hawa itu ketika digoda iblis di surga, lalu ngicipi buah dari pohon yang terlarang untuk didekati, apalagi sampai dimakan, apa yang terjadi? Maka terlepaslah apa yang menutupi dirinya, sampai kemudian menutupi diri, malu. Itu sauat. Maka hal yang buruk harus ditutup sesuai panduan syariat. Ini yang kemudian oleh orang barat dibongkar. Dianggap itu tidak sesuai dengan naluri manusia. Oh manusia itu ya begini ya sudah. Mereka itu kan tidak mau. Karena kenapa? Karena berpusat pada manusia itu ya untuk manusia. Kalau kita, manusia itu ngapain sih hidup? Semuanya harus kembali kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita ikuti aturan Allah. Ya, kalau orang barat enggak, makanya di barat itu suka sama suka, laki-laki dan perempuan, sudah enggak usah ada ikatan-ikatan perkawinan, pernikahan. Bisa tinggal satu rumah, kan begitu. Bisa kemana-mana bebas. Itu kalau parameternya hawa nafsu, ya manusia, maka ya bebas saja. Tetapi kan yang dicari dalam hidup itu apa? Faham? Makanya ini kita diasah. Sampai di pondok itu belajar itu diasah betul. Bagaimana pendidikan di pesantren itu mampu menyelamatkan fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Itu tugas utamanya. Ya. Jadi tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya untuk kebutuhan duniawi saja, tapi duniawi yang nanti berdampak pada akhirat kita. Itu yang paling penting. Nah, kembali ke tadi itu. Itu kalau lam, ba, sin, aurat yang tidak baik itu ditutup dengan baju. Tapi kalau balasa itu sesuatu yang baik ditutup dengan hal yang tidak baik. Kebalikannya ya. Makanya dari ba lam sin ini ada sosok makhluk yang namanya Azazil. Saya dulu pernah cerita ini, tidak tahu tapi kapan, udah lama. Azazil itu nama aslinya iblis. Iblis itu dia ini diperintah oleh Allah hal yang baik, suruh hormat kepada Adam, ya. Dia tidak mau. Maka iblis ini menutup kebaikan itu dengan keburukan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia membangkang perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal
kafirin. Ditutup. Koyok-koyok nutup itu dia mengatakan saya tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Allah. Padahal ini perintah Allah. Dan sujudnya kepada Adam itu bukan sujud sebagai penyembahan, tapi hanya sebagai penghormatan. Itu beda. Jadi hal yang baik malah ditutup jadi yang buruk. Akhirnya apa? Iblis, ablasa, maknanya kemudian berkembang menjadi makna dia jauh dari rahmat Allah. Makanya hati-hati. Kalau ada orang yang dikasih tahu kebaikan, malah kebaikan ditutup dan tidak diterima, itu sama dengan perilaku iblis. Bukan labisa yalbasu, bukan labasa yalbisu, tapi ini balasa, ya, menutup kebaikan itu ditutup dengan keburukan. Faham? Jadi bahasa itu dibolak-balik sampai kayak begitu. Itu tokohnya, ada tokoh yang namanya Ibnu Faris dan Ibnu Jinni dalam kajian linguistik Arab yang bicara tentang derivasi yang kata dalam bahasa Arab itu kalau akar katanya dibolak-balik dia ada titik temu sama-sama menutup tadi, tapi ada beda penggunaan. Itu dalam bahasa Arab. Albasa memakaikan. Kalau la bisa memakai, kalau albasa ala wazni af'ala itu memakaikan. Sapa Allahu Allah. Jadi Allah yang memakaikan. Masya Allah. Orang itu kalau dipakaikan kehormatan, Allah langsung yang memakaikan. Itu berarti punya derajat terhormat. Sampai kalau wisuda, baik wisuda hafidhah atau wisuda purna siswa, ya itu kan maju ke panggung. Yang mengalungkan sampean kalungan dewe, kan ada gorden ya dikalungkan. Kalau wisuda sarjana itu toga, itu hanya merubah kuncirnya itu dipindah, itu sudah meresmikan. Nah saya lupa dari kanan ke kiri apa kiri kanan ya, sudah diresmikan sarjana. Siapa yang memindah? Rektor. Kalau perguruan tinggi. Kalau di lembaga pondok ada pengasuh, ada pimpinan madrasah, pimpinan unit, yayasan. Sampean kan berarti naik ke panggung kehormatan apakah semua santri? Enggak. Hanya orang-orang yang memang sudah mencapai tahap itu. Ya, kelas 3 aliyah, wisuda purna siswa. Purna siswa itu maksudnya sudah lulus jadi siswa selesai. Setelah ini jadi mahasiswa. Bukan berarti purna siswa itu setelah ini saya tidak lagi belajar, tidak lagi ngerjakan PR, saya tinggal nyantai. Enggak. Justru adalah tangga untuk menuju kepada tangga berikutnya. Itu kan gak bisa anak kelas 1 MTS kemudian ikutan maju terus saya minta dikalungkan. Oh, kok bisa gak iso. Itu orang-orang tertentu. Sama ini juga begitu. Ini Allah yang memakaikan, bayangkan. Lawang kalamullah itu ala sairil kalam, dibanding semua jenis kalam selain kalamullah, itu diibaratkan seperti cahaya matahari menyinari bumi dibanding cahaya yang lain. Kalah semua. Sampai lampu sekian watt dengan matahari kalah. Lampu itu kalau sampai nyalakan di siang hari nyenteri ini dengan matahari yang ya kalah, tidak ada apa-apanya. Ini langsung Gusti Allah. Jadi Allah itu adalah zat yang luar biasa. Makanya kenikmatan yang paling tinggi kata Imam Ghazali, nanti di surga itu orang masuk surga itu seneng apa enggak? Seneng. Tapi puncak kebahagiaan itu ketika seorang mukmin itu bertemu dengan Allah di akhirat. Jangan dibayangkan sekarang. Makanya di surat Al-Qiyamah itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya jiwa-jiwa orang mukmin ini mereka melihat kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar bagi seorang mukmin. Kembali lagi, albasa mengenakan atau memakaikan ya, sapa Allah walidayhi. Loh, ini anak ini bisa ngangkat derajat orang tuanya. Ngangkat derajat orang tua di akhirat di surga, lalu di hadapan Allah, itu sampean pahalanya besar karena sampean ini menjadi putra-putri atau anak-anak yang solihah, yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Di dunia memperlakukan dengan baik, ya, berinteraksi dengan baik, dihormati. Bahkan di akhirat memberikan, menjadi wasilah orang tuanya mendapat kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Itu sampean juga dapat penghargaan yang luar biasa. Sampean maju wisudawati hafidhah disebutkan namanya. Kira-kira orang tua sampean bersyukur, bahagia enggak? Bahagia. Sampean yang belum-belum itu mesti mikirnya harus begini, saya kapan ya bisa maju dan membahagiakan orang tua. Itu adalah bukan akhir dari membahagiakan, tapi itu salah satu tangga untuk membahagiakan orang tua. Ini menjadi modal. Sampean harus begitu. Jadi anak itu harus berusaha untuk qurrata a'yun. Qurrata a'yun apa, Rek? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Qurrata a'yun itu orang tua lihat sampean itu marem. Bukan lihat sampean itu sumpek. Pas pulang liburan, dibuka di kamar, cik merem, di sampingnya ada HP. Bangun, sholat. Iya. 5:30 dibuka mana? Tangi, tapi gak langsung jeding. Nyekroli HP mana? Ya apa sih? Itu berarti belum berusaha menjadi qurrata a'yun. Wong itu kok sing kaya ngono. Ndak ya? Sergap-sergap ya, Masya Allah. Sudah bangun sebelum subuh. Dan sebelum subuh sudah tidur lagi. Jadi kalau qurrata a'yun begini, contohnya. Kau saya tangeni. Dengar adzan subuh atau sebelum subuh sudah bangun, tahajud, sholat subuh. Setelah itu Masya Allah, gak nyandak HP nanti-nanti. Apa yang diambil, dilihat di dapur, cucian piring. Oh, masih ada piring yang belum dicuci tadi malam. Langsung nyandak kora-kora. Habis kora-kora, nyapu, Masya Allah. Kok masih kotor, ngepel. Terus jadi sampean laku HP aneh kapan? Itu kalau orang tua melihat sampean tanpa disuruh begitu, Masya Allah. Dan uniknya anak muda itu, gak tahu kalau sampean ya, itu kadang-kadang itu gak mau nyandak penggawaian kalau gak disuruh. Tapi disuruh itu juga gak seneng. Repot ini. Lah dikongkon, iya kongkon terus ini. Sajane gak usah dikongkon, kesadaran sampean. Tapi ojo sepisan tok meneh wis gak blas. Lah aku wingi wis mari kok lho. Orang melakukan kebaikan itu kan tidak bisa berhenti satu kali selesai. Sampai hari ini baik, jamaahnya baik, setorannya baik. Maksud terus meneh gak setor dengan alasan kemarin kan saya sudah setor, tidak bisa. Makanya bertakwa, prestasi kebaikan itu adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, itu harus ada progres terus begitu. Terus nanti mari ini contoh ya kalau pulang ya. Iya. Habis ini selesai, udah jam 9. Memang kita mulainya udah lama, udah agak. Udah jam 9 ini. Hari ini sekolahnya libur kan? Ini jam 9. Sama kalau pas di rumah, bangun subuh, ndak pakai ribet, nyandak penggawaian omah. Itu walaupun ndak semuanya sampai candak, sampai lakukan. Paling tidak itu kora-kora sama nyapu, terus sampean baru pegang HP. Itu orang tua itu lumayan terbantu. Tipe orang tua itu macam-macam. Ada yang orang tua itu minta tolong sampean bolak-balik. Ayo tolong benakno iki, tolong ini. Sampean kadang-kadang sing diutus bolak-balik juga budal-budal. Ya. Tapi ada orang tua itu yang semua dikerjakan tapi tanpa memerintah. Sampean harusnya begini, kalau ada ibu yang model begitu atau orang tua tidak pernah nyuruh, tapi melakukan semua hal. Mestinya sampean itu mikirnya begini, ini ibu saya sudah nyuntui saya, berarti saya harus melakukan ini. Nyuntui dengan pekerjaan, bukan mikirnya begini. Oh, wis dikerjakno, wis disapu, Bapak wis dikorai, alhamdulillah. Ibu aja wis ra wegep. Iku sampean cek niru. Lah niru nanti langsung jadi ibu begitu, tapi latihan ket saiki. Karena orang malas itu nanti kalau nggak dihilangkan malasnya, sampai jadi istri, sampai jadi ibu akan malas terus. Sampai titeni. Ada ibu-ibu yang malas, banyak. Koran sampai numpuk di jeding tumpuk begitu, gak dikorai, sampai numpuk
Baru kora-kora kayak habis duwe gawe, habis mantu begitu. Tapi nunggu sekian, lapo ngono iku. Ono ibu-ibu ngono iku ya. Tapi saya tidak tahu loh, mudah-mudahan bukan ibu sampean. Tapi anak itu sekali lagi, itu tidak bisa milih orang tua. Sampean kan lahir dari siapa, keluarga siapa kan tidak bisa milih. Ya, jangan pernah, istilahnya begini, jangan pernah kemudian membenci orang tua kita gara-gara hari itu. Umpama loh ya. Ada yang orang tua kita kok kemudian kita ditakdir lahir dari orang yang agak gimana, agak males gitu kan, mama ya. Umpama ada loh ya. Maka itu harus menjadi pelecut bagi sampean. Kalau di rumah saya begini, maka saya harus bangkit. Saya harus jadi ibu yang tidak seperti ini. Tapi jangan membenci. Tetap tidak boleh. Anak itu tetap tidak boleh. Makanya ayatnya itu kan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Loh. Wa bil walidaini ihsana itu berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu melakukan perbuatan baik melebihi dari kadar yang semestinya. Kalau sampean dikasih orang ya dibantu atau ya dikasih nanti balasnya sama, dikasih juga dengan yang sama, itu namanya adil, balik yang sama. Tapi ihsan itu memberikan lebih. Jadi kalau orang tua sampean umpama sampean diperlakukan, tapi sampean memperlakukan orang tua itu harus ihsan. Berarti jangan ngitung itu, tapi harus sampean lebih. Toh kebaikan yang sampean lakukan itu kembali ke sampean sendiri, bukan kepada siapa-siapa yang lain. Faham? Bersyukurlah yang orang tuanya masih lengkap. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin orang tuanya sudah tidak lengkap, mungkin bapaknya tidak ada ibunya tidak ada, bapaknya ada, nikah lagi, mungkin lo ya. Itu betapa inginnya punya orang tua lengkap seperti sampean. Lah kok sampean yang orang tuanya lengkap kita tidak pernah mensyukuri. Ya ini jangan sampai. Lah bentuk mensyukuri itu apa? Ya kayak tadi. Bagaimana sampean menjadi qurrata a'yun. Ada usaha-usaha. Salah, urip itu gak suwi. Hidup itu cepat. Makanya kalau kita tidak segera melakukan kebaikan dan sering menunda, nanti kalah cepat dengan Israel. Kalau sudah kalah cepat dengan Israel, gimana? Selesai sudah. Semangat ya. Jadi banyak kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi. Lah ini albasa memakaikan sapa Allah walidayhi, yang kedua orang tuanya. Tajan memakaikan ing apa? Tajan ing mahkota. Tajan ing mahkota. Di India itu ada salah satu bangunan keajaiban dunia yang sangat megah dan bagus. Dibangun di abad keberapa itu? Mumtaz Mahal, Taj Mahal itu loh. Itu kan penghargaan dari seorang suami kepada istri yang sangat ia cintai, sehingga sampai dibangunkan bangunan seperti itu. Itu inspirasinya dari Al-Quran. Gambaran tentang surga. Itu baru gambaran tentang surga diwujudkan dalam bentuk nyata. Itu sudah bagusnya kayak begitu. Sampeyan bayangkan itu dibangun abad keberapa dengan bangunan semegah itu. Ya. Itu kan ada makamnya itu. Makam istrinya itu Syah Jihan, siapa Syah Jihan atau siapa itu ya. Nanti silakan dibaca sejarahnya. Loh apalagi surga yang asli. Padahal surga yang asli itu kata Rasulullah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Keindahan surga itu tidak bisa terbayangkan. Keindahannya itu keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Sampeyan menyimpulkan sesuatu itu kan karena indera kita melihat. Kemudian dari melihat itu sampean punya pengalaman indrawi yang kemudian dicerna oleh akal. Kan begitu? Benar bisa membayangkan, oh begini. Maka kalau digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Yang nanti sungai itu macam-macam. Fiha anharun mimma'in ghairi asin wa anharum
min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Kan begitu, itu macam-macam jenisnya sungai. Kita taunya sungai itu kan taunya sungai di Bogorojong. Jangan bayangkan sungainya kayak di Bogorojong. Ya enggak, itu terlalu rendah itu. Makanya gambarannya itu keindahannya itu tidak pernah terlihat dan oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Saking indahnya. Dan kalau mendengarkan kata-kata ada orang puisi saja atau bikin pantun, kadang sudah tercengang kita, cakep, gitu kan? Bikin pintar banget dia bikin pantun, mau puisi, puisinya tuh dalam, liriknya tuh masya Allah, maknanya tuh mendalam. Itu baru di dunia. Di surga itu keindahan yang kita dengar lebih dari itu. Berarti di surga banyak orang berpantun. Ya enggak harus pantun lah isinya kan begitu. Dan pantunnya beda dengan di dunia. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak terlintas dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Dalam hati, dalam pikiran tidak pernah terlintas. Itu saking indahnya keindahan surga. Nah ini kembali lagi. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat. Artinya hari kiamat itu nanti di akhirat. Karena pintu masuk menuju akhirat itu ya melalui hari akhir, hari kiamat. Baru ada alam akhirat. Makanya sebutannya yaumal qiyamah. Itu permulaan hari akhir, nanti ada di hari kiamat. Bau'uhu utawi sinarnya mahkota, taj. Bau'uhu utawi sinarnya mahkota iku ahsanu, lebih bagus, lebih bercahaya, lebih indah min dhau'is syamsi, dibanding sinarnya matahari. Fi buyutid dunya, dalam hal menerangi rumah-rumah yang ada di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Fama dhannukum, maka bagaimana dugaan kalian? Maksudnya Rasulullah suruh kita mikir, coba pikir. Nek sinare mahkota itu jauh melebihi sinarnya matahari, itu terangnya kayak apa? Wong matahari saja sudah sangat luar biasa. Matahari diciptakan oleh Allah untuk menjadi sumber energi di bumi. Kalau tidak ada matahari, orang kekurangan vitamin D, orang bisa lumpuh, makanya ada penyakit polio. Nah, ada listrik, hujan berhari-hari, padahal matahari masih ada, itu cuma ketutup mendung hujan. Itu saja jemuran tidak kering-kering. Tapi sekarang memang sudah ada laundry yang pengeringan. Itu kalau tidak punya laundry, tidak ada laundry, itu anak yang punya anak bayi repot. Ya, jemur baju bayi, kan bayi itu sehari kan bisa berganti baju beberapa kali. Nah ini kembali lagi tadi, fama dhannukum, maka bagaimana persangkaan kalian billadzi, dengan sesuatu amila yang mengamalkan atau melakukan sopo alladzi bihadza, kelawan hal ini. Artinya kalau ada orang yang melakukan hal ini lalu mendapatkan anugerah seperti itu nanti di akhirat, coba bayangkan gimana menurut kalian. Itu maksudnya fama dhannukum billadzi amila bihadza. Ini penghargaan Allah langsung kepada orang tua. Kalau pertanyaannya kemudian begini, loh, kalau ke orang tua saja dampaknya bisa seperti ini, apalagi juga ke yang bersangkutan. Kan begitu. Maka yang bersangkutan ini juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ya. Kalau sampean baca di dalam surah Ar-Ra'd itu, di Ar-Ra'd pertengahan itu, setelah menjelaskan ciri-ciri ulul albab, ya, kita lihat ya. Di juz 13 surah Ar-Ra'd itu ini jannat, jadi walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Nah, jannatu adnin, ada balasan surga Aden, yadkhulunaha,
yang mereka itu masuk ke dalam surga Aden itu waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini bisa reuni, bisa mengajak ngumpul semuanya waman sholaha. Orang-orang yang solih di antara dari jalur ke atas. Bapak ibunya, mbahnya, itu bisa katut semua itu. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Jadi kesalehan itu ya, itu juga bisa berdampak kepada yang lain. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat itu selalu muter-muter di situ, jadi ngontrol masuk ke surga itu sambil mendoakan penduduk surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Sambil berdoa keselamatan bagi kalian bima sabartum. Makna bima sabartum? Kelawan sesuatu yang kalian telah sabar. Sabar di mana? Sabar ketika hidup di dunia. Orang melakukan ibadah di dunia itu butuh sabar enggak? Menghafal Quran butuh sabar enggak? Setoran butuh sabar enggak? Butuh. Menegakkan aturan apalagi jadi pengurus butuh sabar enggak? Tapi jangan khawatir, kesabaran sampean di dunia dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu nanti akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ya Allah ij'alna Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tilmizatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.